semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Christina Dini Anggraini dengan NPM 2113053-036 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Angkatan tahun 2021. Jadi, di sini saya akan mereview tentang salam, sifat, serta tingkatan dalam gerakan kepramukaan. Selamat menyaksikan. Pertama, yaitu salam pramuka. Salam pramuka adalah salam yang digunakan dalam kegiatan kepramukaan. Fungsi salam pramuka yaitu untuk melahirkan disiplin, tertib, yang mewujudkan ikatan jiwa yang kuat baik ke dalam maupun keluar, yang dapat dicapai dengan adanya saling menyampaikan penghormatan yang dilakukan secara tertib, sempurna, dan penuh keikhlasan. Kita dapat melakukan gerakan salam pramuka dengan hormat sambil mengucapkan salam pramuka dan dijawab dengan hormat pula sambil mengatakan salam. Ada 3 macam salam pramuka. Yang pertama, salam biasa. Salam biasa diberikan kepada sesama anggota pramuka, tanpa aba-aba, tidak memandang pangkat, tidak melihat tua atau muda. Biasanya, siapa yang melihat dulu, ia yang memberikan salam terlebih dahulu. Salam ini tidak harus diberikan pada saat posisi siap atau pada saat berdiri, namun bisa diberikan saat duduk, berjalan, ataupun berkendara. Yang kedua, ada salam hormat. Salam hormat biasanya diberikan kepada seseorang atau sesuatu yang memiliki jabatan lebih tinggi. Yang ketiga ada salam janji. Salam janji diberikan kepada anggota pramuka saat sedang dilantik. Salam ini dilakukan pada saat pengucapan Satya Pramuka, Trisatya atau Dwi Satya. Selanjutnya yang kedua ada sifat gerakan pramuka. Berdasarkan resolusi konferensi kepanduan sedunia pada tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepanduan mempunyai 3 sifat atau ciri khas, yaitu yang pertama nasional, yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan panduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu sesuai dengan keadaan, kepentingan, dan kebutuhan masyarakat, negara, dan bangsa. Selanjutnya yaitu internasional, yang berarti suatu organisasi kepanduan di negara manapun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antar sesama pandu dan sesama manusia tanpa membedakan kepercayaan atau agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Yang terakhir yaitu universal, yang berarti bahwa kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja yang dalam pelaksanaan pendidikannya menggunakan prinsip dasar dan metode kepanduan. Yang terakhir yaitu tingkatan dalam gerakan pramuka. Tingkatan dalam gerakan pramuka adalah tingkatan yang ditentukan oleh kemampuan anggotanya. Kemampuan itu biasanya disebut sebagai syarat-syarat kecakapan umum atau SKU. Tingkatan dalam gerakan pramuka dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tingkatan pramuka siaga, terdiri dari siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Yang kedua yaitu tingkatan pramuka penggalang, terdiri dari penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Yang ketiga yaitu tingkatan pramuka penegak, terdiri dari penegak bantara dan penegak pelaksana. Ada juga tingkatan khusus dalam kepramukaan yang disebut pramuka Garuda, yaitu tingkatan tertinggi dalam setiap kelompok umur dalam kepramukaan. Umur dibagi menjadi 4. Yang pertama, kelompok umur 7-10 tahun yang disebut dengan pramuka siaga. Yang kedua, kelompok umur
11 sampai 15 tahun yang disebut dengan pramuka penggalang. Dan yang ketiga, kelompok umur 12 sampai 20 tahun yang disebut dengan pramuka penegak. Dan yang keempat, kelompok umur 21 sampai 25 tahun yang disebut dengan pramuka pandega. Ada juga kelompok khusus, yaitu kelompok yang ditujukan untuk orang yang memiliki kedudukan dalam kepramukaan. Misalnya, pramuka pembina adalah sebutan untuk orang dewasa yang memimpin pramuka. Contoh lain yaitu pelatih, pamongsaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Sekian yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.